saling mensupport dan mendukung RK dalam kedepannya. Tentunya saya sih sebagai perempuan saya sangat prihatin sekali, dan saya merasa iba, dan saya di sini sebagai selain sahabat, saya sebagai wanita, jadi hati saya tuh tergerak karena saya seorang wanita. Saya merasa prihatin dengan kejadian ini, jadi saya selalu mengajak untuk semua perempuan-perempuan Indonesia untuk saling support perempuan dan saling dukung tentang apapun yang nantinya akan dikerjakan oleh RK, dan kita selalu support karena masa depannya ini masih panjang, karena apa yang harus dia lakukan ini masih panjang. Dan ini kan kalau misalkan Mas Mbak di sini melihat videonya sih, kalau saya sendiri sih jujur saya bilang 2 sampai 3 detik saya udah nggak bisa lanjutin videonya karena hati saya udah nggak tega gitu, kayak udah miris, kayak sedih banget ya sebagai perempuan melihat seperti itu, apalagi saya juga punya anak perempuan. Dan jadi di sini mungkin saya bisa mengajak semua teman-teman wanita untuk kita jaga jari supaya kita nggak usah ngebully lagi, dan kita nggak usah menyebarluaskan lagi karena itu juga ada undang-undangnya kalau kita menyebarkan link. Dan kalau bisa kita juga jangan sampai membuat ini sebagai bahan lelucon atau candaan, karena ini bukan candaan dan kita harus saling support antar wanita. Enggak, tapi jujur itu yang di video itu BK atau bukan sih Pak? Sejauh itu benar dia atau bukan, saya sebagai sejauh itu benar atau bukan, tapi saya prihatin, dan saya sebagai perempuan hanya ingin mengajak semua perempuan lain untuk kita saling support dan stop menyebarkan video tersebut. Kondisi RK sendiri terakhir gimana Pak? Kalau untuk kesehatannya dia masih baik-baik aja ya, karena dia masih belum masuk rumah sakit, terlihat baik-baik aja. Tapi waktu di video call Marissa Ica juga terlihat baik-baik aja, tapi kita nggak tahu ya kondisi mentalnya itu pasti akan drop, karena siapa sih yang bisa siap di posisi yang seperti itu, sedangkan itu kejadiannya waktu dia masih di bawah umur ya, jadi dia waktu masih umur 17 tahun gitu, jadi kayak miris ya. Jadi kita itu sebagai orang sebenarnya kita tuh nggak boleh takabur, kita nggak boleh seperti seolah-olah kita melakukan hal yang benar, kok seperti itu, karena kita nggak tahu hari depan seperti apa. Kalau misalkan itu terjadi di keluarga kalian, ke orang yang kalian sayangi, di anak kalian, kan amit-amit ya, jangan sampai. Makanya itu janganlah kalian berbuat jahat, ayo kita sama-sama bersatu untuk saling support biar kehidupan RK ini nanti kedepannya berlangsung dengan baik. Kak, tapi sebelumnya ini kan udah ada laporan nih 3 bulan yang lalu. Iya. Nah, seperti apa sih mungkin mantannya sudah diperiksa atau Iya, sebenarnya masalah ini udah ada di 3 bulan yang lalu, kan sudah ada 2 orang malah ya yang udah jadi tersangka, dan ini mencuat lagi kemarin minggu ini ya, di hari Senin. Itu hari Minggunya kan saya sempat dinner bareng Marissa Ica, RK, Fadli, sama saya. Nah, itu kita udah sempat dinner bareng, dan malam itu sih sebenarnya kita sudah membicarakan ya. Jadi sebenarnya udah 3 bulan yang lalu sudah ada 2 tersangka, dan hari Senin masuk Lambe Tura dan itu sangat viral. Dan BK sih sebenarnya masih dalam tahap sampai saat ini menurut saya butuh pendamping ya. Jadi butuh orang-orang yang menguatkan, termasuk ya saya, salah satu sahabat terdekatnya. Saya hanya bisa mensupport dia. Memang saya tidak bisa membantu secara hukum ya, tapi saya paling tidak ada di samping dia sebagai sahabat, sebagai wanita yang support dia. Kak, tapi berarti bisa dibilang kakak sama keluarga Haji Faisal sudah mengetahui hal ini lama belum sih? Kalau setahu saya ya, Pak Haji belum tahu. Tapi kalau kakak sudah tahu mungkin? Kalau saya viral gitu. Sebelum ini viral saya sudah tahu, karena sebenarnya saya tahu juga nggak langsung dari RK-nya langsung, karena kan saya bersahabat dekat dengan Marissa Ica ya, jadi saya komunikasi dengan Marissa Ica. Cuman memang saya tidak pernah menyebarluaskan itu, karena memang kenapa saya dapat dipercaya, karena memang saya terbukti sangat bisa menjaga rahasia, jadi tidak saya sebarluaskan itu. Berarti kakak tahu video tersebut dari Kak Marissa? Kalau video belum
Saya baru tahu videonya itu baru saat viral itu. Oh, saat viral. Iya, tapi kemarin-kemarin tuh belum tahu. Cuman kasusnya tahu, karena kan yang mengawal kasus ini kan Marisa dari 3 bulan yang lalu. Tapi bener ada pemerasan sama Rebecca sendiri. Benar, makanya itu kan ada 2 tersangka yang masuk 3 bulan yang lalu karena pemerasan itu dan pengancaman. Ancamannya seperti apa sih? Detail untuk pengancamannya saya nggak tahu. Yang jelas ketika sudah diproses itu saya diinfokan sama Marisa bahwa sudah ada 2 tersangka yang masuk karena pemerasan dan pengancaman. Pemerasan ini merugikan secara nominalnya berapa? Nah itu saya nggak tanya lebih mengerucut di situ sih, karena gini, karena semakin waktu itu memang kita sebisa mungkin kalau udah selesai ya udah gitu, karena kita kan berharapnya masalah ini cepat selesai ya, tidak menguap. Ternyata kan masalah ini viral gitu loh ya, di Senin kemarin ya. Bahwa tersangka ini teman dari Rebecca sendiri atau mantannya? Ah itu saya kurang tahu. Tapi ini ada sangkut pautnya nggak sih Kak sama mantannya yang dikenal toksik? Ini kan yang mantannya itu kan sudah jadi saksi, sudah ada panggilan kan di kepolisian. Kapan tuh Kak panggilan mantannya? Nah, itu saya kurang tahu pastinya, tapi yang jelas itu sudah dipanggil. Dan Andi sendiri masih bersama Rebecca saat ini? Belum putus gitu intinya? Sampai saat ini sih masih mendampingi ya, karena gini ya, RK ini sangat butuh pendamping. Siapa yang bisa menguatkan dia kalau ketika orang-orang terdekatnya langsung menjauh ya. Amit-amit jangan sampai ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Makanya itu saya mengajak semua warga Indonesia, khususnya untuk para perempuan, untuk kita bisa saling mensupport dan mendukung RK dalam kedepannya, karena kasihan dia mentalnya, kasihan loh mas, masa depannya itu masih jauh. Tapi ada kabar Rebecca satu rumah sama RK, sama Fatih. Itu benar nggak sih Kak? Benar nggak sih? Itu nggak benar sih. Setahu saya nggak benar. Nah, kalau untuk Rebecca sendiri nih mungkin seperti apa sih dampak yang diterima gitu kan dengan viral video ini? Apakah memang ada hambatan dari jobnya sendiri? Nah sejauh itu saya masih belum bisa tanya ya. Jadi komunikasi saya terakhir sama Becca, saya cuma bilang saya WhatsApp, saya DM Instagramnya dan semuanya dua-duanya dibalas. Dan saya cuma bilang kalau kamu butuh apa-apa, apapun yang kamu butuhkan, kamu kabarin aku ya. Jadi aku hanya menguatkan dia bahwa aku akan selalu ada di samping kamu. Bagaimanapun keadaan kamu, apapun yang kamu butuhkan, aku siap membantu. Jadi aku jadi salah satu orang sahabat yang istilahnya support. Ya gini aja nih, kita sebagai perempuan lah ya, kita support. Saya berdiri sebagai perempuan, saya support sesama perempuan.